Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan estimasi untuk beta 0 dalam regresi linear. Yang pertama, dalam regresi linear sederhana, model matematisnya ditulis sebagai Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X ditambah epsilon, di mana Y adalah variabel dependen atau respon, X adalah variabel independen atau prediktor, beta 0 adalah intercept atau titik potong di sumbu Y, dan beta 1 adalah slope atau kemiringan garis regresi. Dan juga epsilon adalah error atau kesalahan prediksi. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kita mencari nilai optimal dari beta 0 dan beta 1 yang meminimalkan jumlah kuadrat error, yaitu selisih antara nilai aktual Y dan nilai prediksi dari model regresi. Langkah yang kedua, kita menyusun fungsi error sebagai berikut. S sama dengan sigma dari YI kurang beta 0 dikurang beta 1 kali XI dikuadratkan. Ini adalah fungsi yang ingin kita minimalkan. Langkah ketiga yaitu turunan parsial. Agar kita bisa meminimalkan fungsi error ini, kita ambil turunan parsial dari S terhadap beta 0 dan beta 1, lalu kita samakan dengan 0. Pertama, untuk beta 0, delta S per delta beta 0 sama dengan negatif 2 sigma YI kurang beta 0 kurang beta 1 dikali dengan XI. Kita samakan dengan 0, maka menjadi sigma YI kurang beta 0 kurang beta 1 dikali XI sama dengan 0. Kita susun ulang, yaitu menjadi YI kurang N dikali beta 0 dikurang beta 1 dikali sigma XI sama dengan 0. Langkah yang keempat yaitu menyusun rumus beta 0. Lalu kita isolasi beta 0 menjadi N dikali beta 0 sama dengan sigma YI kurang beta 1 sigma XI. Beta 0 sama dengan sigma dari Y1 kurang YI kurang B1 sigma XI per N. Kalau kita ubah bentuknya, maka menjadi beta 0 sama dengan Y bar dikurangi beta 1 dikali X bar. Jadi, nilai intercept beta 0 adalah rata-rata Y dikurangi dengan hasil kali beta 1 dan rata-rata X. Perkenalkan, saya Rosaliana Rambuka Hileba. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan parsial terhadap beta 1. Dou S per dou beta 1 sama dengan 2 sigma YI kurang beta 0 kurang beta 1 XI dikali dengan min XI sama dengan min 2 sigma dalam kurung YI kurang beta 0 kurang beta 1 XI dikalikan dengan XI. Yang pertama mencari nilai beta 1, di mana dou S per dou beta 1 sama dengan 0. Min 2 sigma dalam kurung YI kurang beta 0 kurang beta 1 XI dikalikan dengan XI sama dengan 0. Sigma dalam kurung YI kurang beta 0 kurang beta 1 XI dikalikan dengan XI sama dengan 0. Sigma YI XI kurang beta 0 sigma XI kurang beta 1 sigma XI dikuadratkan sama dengan 0. Yang kedua, substitusikan nilai beta 0 sama dengan Y bar kurang beta 1 X bar, di mana sigma YI XI kurang Y bar kurang beta 1 X bar sigma XI kurang beta 1 sigma XI dikuadratkan sama dengan 0. Sigma YI XI kurang Y bar sigma XI ditambah beta 1 X bar sigma XI kurang beta 1 sigma XI dikuadratkan sama dengan 0. Menyelesaikan beta 1, di mana beta 1 sama dengan sigma beta 1 sama dengan X bar sigma XI kurang sigma XI dikuadratkan sama dengan Y bar sigma XI kurang sigma YI XI. Beta 1 sama dengan
sigma YI XI kurang Y bar sigma XI per sigma XI dikuadratkan kurang X bar sigma XI. Beta 1 sama dengan sigma YI XI kurang sigma XI kali sigma YI dibagi N per sigma XI dikuadratkan kurang sigma XI dikuadratkan per N. Beta 1 sama dengan sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar per sigma XI kurang X bar dikuadratkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang satu contoh kasus. Di sini kasus yang kami ambil yaitu tentang tinggi badan dan juga berat badan. Data tinggi badan di sini ada 100 cm, 110 cm, sampai dengan 180 cm seperti yang teman-teman lihat data tersebut. Dan juga ada data berat badan 16 kg, 20 kg, sampai 75 kg seperti yang teman-teman lihat. Jadi kita ingin mencari persamaan garis regresi linear dalam bentuk Y sama dengan A ditambah BX, di mana B adalah koefisien regresi, A adalah titik potong untuk sumbu Y, di mana B adalah koefisien regresi dan A adalah titik potong sumbu Y. Data di sini, jumlah data N di sini ada 9, rata-rata tinggi atau X bar itu ada 140 cm, dan rata-rata berat badan atau Y bar itu adalah 40,78 kg. Untuk mencari persamaan regresi di mana Y sama dengan A tambah BX, yang pertama itu ada S X Y itu sama dengan sigma XI dikurang X bar dikali dengan YI kurang Y bar. Itu hasilnya adalah 4460. Yang kedua itu ada SXX sama dengan sigma XI kurang X bar dikuadratkan, itu hasilnya adalah 6000. Ya, maka kita peroleh koefisien regresi B, di mana B sama dengan SXY dibagi dengan SXX itu sama dengan 4460 dibagi dengan 6000, hasilnya adalah 0,743. Terus yang kedua, intersip A, di mana A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar sama dengan 40,78 dikurangi dengan 0,743 dikali 140, hasilnya adalah minus 63,29. Jadi persamaan regresi linear di mana Y sama dengan 0,743 X dikurangi dengan 63,289. Jadi koefisien determinan dari R kuadrat, di mana R kuadratnya itu adalah 0,972. Jadi kesimpulannya yaitu setiap kenaikan tinggi badan 1 cm diperkirakan menaikkan berat badan sekitar 0,743. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi. Korelasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana dua variabel saling berhubungan atau bergerak bersama. Korelasi juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara dua variabel, serta seberapa kuat dan ke arah mana hubungan tersebut. Korelasi memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah korelasi positif. Itu jika satu variabel naik, maka variabel yang lainnya cenderung naik juga. Yang kedua itu korelasi negatif. Itu jika
suatu variabel naik, maka variabel yang lainnya cenderung turun. Dan yang ketiga itu tidak ada korelasi, atau di antara kedua variabel itu tidak ada hubungan yang jelas. Sekarang kita masuk dalam koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi biasanya berada dalam rentan -1 hingga +1. R sama dengan +1 itu adalah hubungan positif yang sempurna. Kalau R sama dengan -1 itu adalah hubungan negatif yang sempurna. Yang terakhir itu R sama dengan 0 itu tidak ada hubungan. Kita masuk dalam rumus korelasi. Rumus yang paling umum digunakan adalah korelasi Pearson, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan dan dikali dengan N sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Dengan N itu jumlah data, X-nya itu nilai variabel X, Y itu nilai variabel Y, dan sigma itu adalah simbol dari penjumlahan. Rumus tadi itu bisa kita gunakan untuk menghitung kekuatan hubungan antara dua variabel dalam data sampel. Sekarang kita masuk dalam definisi koefisien korelasi Pearson. Dengan rumusnya R sama dengan cof XY per sigma X dikali dengan sigma Y. Pertama, kovarias. Cof XY sama dengan 1/n sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI kurang X bar dikali dengan YI kurang Y bar. Simpangan bakunya, rumus dari simpangan baku, sigma X sama dengan akar dari 1/n sigma XI dikurang X bar dikuadratkan, dan untuk Y-nya sigma Y sama dengan akar dari 1/n sigma YI dikurang Y bar dikuadratkan. Setelah itu substitusi ke dalam rumus korelasi. R sama dengan 1/n sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per akar dari 1/n sigma XI kurang X bar dikuadratkan dikali dengan 1/n sigma YI kurang Y bar dikuadratkan. Jadi R sama dengan sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar per akar dari sigma XI kurang X bar dikuadratkan dan dikali dengan sigma YI kurang Y bar dikuadratkan. Sekarang kita turunkan ke bentuk praktisnya. Karena rumus yang tadi itu melibatkan rata-rata, jadi bisa kita turunkan ke bentuk yang lebih langsung menggunakan identitas. Sigma dari XI kurang X bar itu sama dengan 0. Sigma dari XI kurang X bar dikuadratkan itu sama dengan sigma XI kuadrat kurang dengan sigma XI dikuadratkan per N. Sigma XI kurang X bar dikali dengan YI kurang Y bar itu sama dengan sigma YI kali YI. Sigma XI dikali YI dikurang dengan sigma XI dikali dengan sigma YI per N. Maka R-nya itu N dikali dengan sigma XY
kurang dengan sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat kurang dengan sigma X dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Jadi itu adalah rumus dari korelasi Pearson yang digunakan karena tidak perlu dihitung rata-ratanya secara berbelit-belit atau eksplisit.